Vespa on Matic. Video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja. Bertemu lagi dengan Sir Andri. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang statistika. Halo semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki materi statistika. Sebelum kita memasuki materi, Sir Andri akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu menentukan rata-rata, median, dan modus data tunggal serta menafsirkannya. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. A. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan atau metode ilmiah yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan data serta membuat kesimpulan yang logis sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. B. Data statistika. 1. Pengertian data. Data adalah keterangan yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan atau untuk memecahkan suatu masalah. 2. Jenis data. Jenis data ada dua. Yang pertama, data kategori. Data kategori adalah data yang diperoleh dari pengamatan sifat seperti jenis kendaraan untuk berangkat ke sekolah, golongan darah, dan pekerjaan orang tua. Yang kedua, data numerik. Data numerik adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang bersifat numerik, seperti berat badan, banyak anggota keluarga, dan umur seseorang. C. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Pengertian populasi. Populasi adalah kumpulan objek yang lengkap yang akan dijadikan objek penelitian dan memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang sama. Contoh, jika seorang peneliti ingin mengetahui hobi siswa SMPK Terangbangsa Cirebon, maka seluruh siswa di SMPK Terangbangsa itu disebut populasi. 2. Sampel. Pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti atau diamati dan memiliki karakteristik yang lengkap seperti yang dimiliki populasi. Contoh, untuk mengetahui hobi siswa SMPK Terangbangsa Cirebon, beberapa siswa kelas 8 diambil data untuk diamati atau diteliti disebut sampel. D. Ukuran pemusatan data tunggal. 1. Rata-rata hitung atau min. Untuk mencari rata-rata hitung atau min sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyak data. Contoh, diketahui data nilai matematika siswa kelas 7A sekolah Tunas Harapan sebagai berikut: 50, 60, 70, 60, 80, 60, 60, 90, 80, dan 70. Tentukan rata-rata nilai matematika kelas 7A. Kita perhatikan jawaban. Rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyak data. Bawahnya, rata-rata hitung sama dengan kita jumlahkan semua dibagi 10 karena datanya ada 10. Bawahnya, rata-rata hitung sama dengan 680 dibagi 10. Rata-rata hitung sama dengan 68. Jadi nilai rata-rata dari kelas 7A sama dengan 68. 2. Modus.
modus sama dengan nilai yang paling sering muncul, atau modus sama dengan nilai yang frekuensinya paling banyak. Contoh, diketahui data nilai matematika siswa kelas 7A sekolah Tunas Harapan sebagai berikut: 50, 60, 70, 60, 80, 60, 90, 90, 80, dan 70. Tentukan modus nilai matematika kelas 7A. Ya, datanya 50, 60, 70, 60, 80, 60, 60, 90, 80, dan 70. Ternyata data yang paling sering muncul adalah 60. Jadi, modus dari data di atas adalah 60. 3. Median. Median sama dengan nilai tengah setelah data diurutkan. Contoh, diketahui data nilai matematika siswa kelas 7A sekolah Tunas Harapan sebagai berikut. Datanya masih sama dengan contoh soal yang sebelumnya. Tentukan median nilai matematika kelas 7A. Jawab, data sebelum diurutkan 50, 60, 70, 60, 80, 60, 60, 90, 80, dan 70. Data setelah diurutkan 50, 60, 60, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90. Data yang berada di tengah-tengah adalah 60 dan 70. Jadi median dari data di atas adalah 60 tambah 70 dibagi 2 sama dengan 65. Ukuran pancaran data tunggal. 1. Jangkauan data atau rentangan data. Jangkauan data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Rumusnya, jangkauan data atau rentangan data sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Contoh, diketahui data nilai matematika siswa kelas 7A sekolah Tunas Harapan sebagai berikut. Data masih sama dari soal sebelumnya. Tentukan jangkauan dari data tersebut. Kita lihat data tertinggi 90, data terendah 50. Jadi, jangkauan data di atas adalah 90 dikurangi 50, sama dengan 40. 2. Kuartil. Bila data yang telah diurutkan kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, terdapat 3 nilai yang disebut kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Contoh, ada data 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, dan 9. Data ini sudah urut. Langkah pertama kita harus mencari Q2 atau median atau kuartil tengah. Ya, letaknya yang berada di tengah-tengah. Ternyata setelah kita cari, Q2 sama dengan 6. Ya, letaknya di tengah-tengah dari data tersebut. Kemudian kita mencari Q1. Letaknya antara 4 dan 6 di tengah-tengah. Ya, 6 di sampingnya Q2. Ternyata Q1 sama dengan 5. Kemudian kita mencari Q3 atau kuartil atas. Letaknya antara 7 dan 9. Di tengah-tengah ternyata Q3 sama dengan 8. 3. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Rumusnya, jangkauan interkuartil sama dengan kuartil atas atau Q3 dikurangi kuartil bawah atau Q1. Contoh, kita menggunakan data yang sama dari contoh sebelumnya.
Hi1 sama dengan 5, Hi2 sama dengan 6, dan Hi3 sama dengan 8. Untuk mencari jangkauan interkuartil sama dengan Hi3 kurangi Hi1 sama dengan 8 kurangi 5 sama dengan 3. Jadi jangkauan interkuartil dari data di atas sama dengan 3. F. Penyajian data dalam bentuk diagram. 1. Diagram lambang atau piktogram. Pada diagram lambang, data disajikan dalam bentuk lambang-lambang. Dan lambang yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Misalnya, untuk data siswa digunakan gambar orang. Contoh, ada daftar sekolah dan banyak siswa. Sekolah A banyak siswa 500, sekolah B banyak siswa 300, sekolah C banyak siswa 400. Selanjutnya kita perhatikan diagram lambang di samping. Sekolah A dilambangkan dengan 5 gambar siswa. Sekolah B dilambangkan dengan 3 gambar siswa. Sekolah C dilambangkan dengan 4 gambar siswa. Satu gambar mewakili 100 siswa. 2. Diagram batang. Pada diagram batang, data disajikan dalam bentuk batang atau balok yang letaknya vertikal atau horizontal. Contoh, data frekuensi, jenis kendaraan, bus, motor, mobil. Frekuensinya 10, 20, 15. Setelah kita gambar, diagram batangnya kita bisa lihat seperti gambar di samping. 3. Diagram garis. Pada diagram garis, umumnya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu dalam jangka waktu tertentu. Contoh, daftar, waktu dan suhu dalam derajat Celcius. Pada pukul 8, suhunya 17 derajat Celcius. Pada pukul 10, suhunya 18 derajat Celcius. Pada pukul 12, suhunya 20 derajat Celcius. Pada pukul 14, suhunya 19 derajat Celcius. Pada pukul 16, suhunya 17 derajat Celcius. Setelah kita gambar diagram garisnya, kita bisa perhatikan diagram garis di samping. 4. Diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, keseluruhan data digambarkan dengan daerah lingkaran, sedangkan bagian dari data digambarkan dengan menggunakan juring atau sektor. Contoh, daftar, tenaga listrik, persentase, sudut pusat. Jadi untuk membuat diagram lingkaran, kita bisa menggunakan persen atau sudut pusat. Di sini, tenaga listrik menggunakan air ada 46% atau 168 derajat. Tenaga listrik uap 15% atau 54 derajat. Tenaga listrik nuklir 20% atau 72 derajat. Lain-lain 19% atau 66 derajat. Setelah kita gambar diagram lingkarannya menjadi seperti gambar di samping. G. Penyajian data dengan daftar frekuensi. Masih dengan data tunggal. Untuk membuat daftar distribusi data tunggal, dibuat 3 kolom, yaitu kolom nilai, kolom turus, dan kolom frekuensi. Satu baris hanya memuat satu macam nilai. Contoh, nilai 4, 5, 6, 7, 8. Turusnya kita bisa lihat. Frekuensinya setelah kita hitung turusnya, nilai 4 frekuensinya 3, nilai 5 frekuensinya 4, nilai 6 frekuensinya 9, nilai 7 frekuensinya 6, nilai 8 frekuensinya 5. Pada gambar di samping, nilai 4 memiliki frekuensi 3. Hal ini berarti bahwa
Banyak nilai 4 adalah 3. Banyak nilai 5 adalah 4. Banyak nilai 6 adalah 9. Banyak nilai 7 adalah 6. Banyak nilai 8 adalah 5. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selanjutnya Sir Andri akan memberikan kalian latihan soal untuk dikerjakan di rumah. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.